الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya dan terutama terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Wakil Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Semoga Allah melimpahkan kepada beliau rahmat dan kasih sayangnya dan keberkahan dalam hidupnya. Demikian pula terima kasih kepada Imas juga dan Pak Imanuddin sebagai ketuanya. Semoga Allah memberikan kepada beliau juga senantiasa kesehatan, keberkahan, dan tentunya akhwat Islam, saudara-saudariku sekalian, senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman di Singapura di sini. Karena Singapura ini saya kesini itu masya Allah ya, bersih banget. Terus di situ peraturannya itu seperti yang diceritakan sama teman-teman tuh, masya Allah. Kayak masalah yang namanya parkir mobil ya. Kalau di Indonesia parkir ya biar ke parkir aja, bodo amat gimana. Parkir di sini harus pakai ini, pakai itu, begitu. Wah, masya Allah. Namun tentunya kita sebagai seorang Muslim dari Indonesia harus bisa memperlihatkan akhlakul karimah di negeri orang. Iya. Jangan sampai kita kaum Muslimin Indonesia ini mempunyai nilai buruk gitu di mata orang-orang Singapura. Ternyata orang Islam Indonesia ini nggak punya akhlak misalnya. Padahal akhlak di dalam Islam itu luar biasa loh. Iya. Tahu nggak ibu-ibu dan bapak sekalian? Nabi SAW itu diutus oleh Allah diantaranya untuk apa? Untuk memperbaiki masalah apa? Akhlak. Kata Rasulullah SAW apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ternyata Rasulullah SAW saja ya, di antara tujuan diutus sebagai seorang Rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tahukah ibu-ibu dan bapak sekalian, Rasulullah ketika diutus oleh Allah itu terkenal nggak beliau sebagai orang yang sangat amanah? Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah di kota Mekah, penduduk Mekah mengenal Rasulullah itu orang yang sangat amanah. Makanya mereka menjuluki Rasulullah sebagai apa? Al-Amin, yang sangat apa? Amanah, yang sangat jujur, nggak pernah bohong. Bahkan ketika Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk terang-terangan berdakwah, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah memanggil pemuka-pemuka Quraisy, wahai Banu Abdul Muttalib, wahai Banu Hashim, wahai Banu Abdi Manaf. Akhirnya kumpul semuanya tuh. Apa kata Rasulullah? Lau ara'aitakum lau akhbartukum. Bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit atau gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apa kata orang-orang musyrikin Quraisy? Wallahi ma jarrabna 'alaika kadziban. Demi Allah, kami tidak pernah tahu engkau berdusta, hai Muhammad. Berarti Rasulullah SAW terkenal jujur, terkenal akhlaknya yang luar biasa. Ya. Ketika Rasulullah SAW, ibu-ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Ayo ibu-ibu yang tahu. Di Gua Hira, benar. Kata Aisyah,
Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Apa kata Rasulullah? "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril menekan Rasulullah sampai Rasulullah SAW kesusahan. Kata Rasulullah lagi, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah SAW ketakutan kan. Setelah diturunkan padanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Akhirnya Rasulullah turun, pergi ke rumah istrinya yang bernama siapa? Siapa, Bu? Khadijah, ya, wanita yang luar biasa, wanita yang sudah dijamin oleh Rasulullah surga, masya Allah. Akhirnya ibu-ibu dan bapak sekalian, Rasulullah bersabda, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Akhirnya Khadijah pun menyelimutinya. Dibiarkan Rasulullah SAW tenang dulu. Setelah selesai, beliau pun tenang. Apa kata Rasulullah? "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati ini. Kata Khadijah apa? "Kalla, gak mungkin. La yukhzikallahu abadan." Gak mungkin, hai suamiku, Allah menghinakan kamu, gak mungkin. Innaka latasilur rahim wa taqrid dhaif. Kamu itu orang yang suka menyambung silaturahim. Kamu itu orang yang suka menghormati tamu, ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu juga selalu membantu perkara-perkara kebenaran. Kamu pun juga selalu memperhatikan fakir miskin dan janda-janda. Mana mungkin engkau dihinakan oleh Allah, kata Khadijah. Ternyata ibu-ibu lihat, Khadijah memuji siapa? Rasulullah. Kalau istri sudah memuji suaminya, itu suami mantap. Kadang kan ada suami di luar kelihatan mantap, pas ditanya istrinya, "Gimana suamimu?" Apaan, ngomong doang. Ya. Makanya kalau istri sudah muji suami, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik buat siapa? Istri. Ya. Ternyata Khadijah memuji Rasulullah dengan apa? Akhlak. Kamu itu kan suka menyambung silaturahim. Kamu itu suka menghormati tamu. Kamu suka membantu fakir miskin. Kamu suka membantu orang dalam berbagai macam urusan kebaikan. Mana mungkin Allah menghinakan kamu, hai suami. Lihat akhlak. Rupanya Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul pun terkenal dengan apa? Akhlak itu. Kenapa sih? Karena manusia itu terkadang nggak ngelihat detail dulu, Pak. Detailnya profesor doktor tapi kalau lisannya itu, kalau ngomong nyakitin hati, ya, orang nggak suka. Orang itu terkadang yang pertama kali dinilai apa? Akhlaknya, Pak. Ketika kita ketemu sama orang, masya Allah orangnya suka senyum, ya, masya Allah orangnya dekat, masya Allah orangnya dia suka membantu, kita jadi senang nih, masya Allah. Makanya lihat di Indonesia itu ya, orang-orang Kristen itu kan mendatangi kaum muslimin dengan apa? Akhlak, dengan senyum, dengan bantuan, dengan akhlak. Akhirnya banyak kaum muslimin yang apa? Yang murtad. Memang akhlak itu luar biasa, ya. Sifat manusiawi. Yang namanya manusia itu pasti senang sama orang yang akhlaknya bagus. Manusia itu suka kepada orang yang akhlaknya masya Allah luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, ingat ya, kita ini kalau pengen tahu akhlak kita, jangan ngelihat diri sendiri dong. Terkadang kita ngomong gini, akhlak saya kayaknya udah bagus deh. Pasti tanya tetangganya, "Gimana tetangga lu? Apaan?" Kalau ngomong nyelekit tuh.
Yang dianggap itu manusia. Apa yang dikatakan manusia? Oh, si fulan akhlaknya bagus, berarti memang bagus akhlaknya. Tapi kalau orang-orang berkata, oh si fulan jelek akhlaknya, walaupun dia ngaku dan merasa apa ya? Saya kan akhlaknya baik-baik aja. Belum tentu. Ya. Bapak, ibu-ibu sekalian, akhlak mempunyai nilai pahala yang sangat besar sekali. Saya akan bawakan hadis-hadisnya ya. Ayat dulu Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi tentang pentingnya akhlak. Adapun Al-Quran, Allah menyebutkan dalam ayat yang banyak tentang pentingnya akhlak. Bahkan Al-Quran mengajarkan kepada kita akhlak. Saya berikan contoh. Nabi Musa, Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk menasihati siapa? Fir'aun. Ibu pernah dengar nggak Fir'aun siapa, Bu? Hah? Pernah dengar nggak Fir'aun? Siapa Fir'aun? Raja Mesir. Kenapa sih Fir'aun tuh? Fir'aun tuh ngaku dirinya Tuhan loh, Bu. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sudah gitu Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Ya. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Apa kata Allah dalam surat Thaha? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Masya Allah, kepada Fir'aun disuruh lemah lembut, Pak. Ya. Bukankah di sini menunjukkan Al-Quran mengajarkan kita akhlak? Tidak? Akhlak sama Fir'aun lemah lembut, apalagi sesama Muslim. Ini terkadang kita sesama Muslim, aduh Pak, gimana ya? Ya. Mulut kita tajam terkadang. Ya, Alhamdulillah. Ibu, Bapak sekalian, saya mau tanya nih. Di dalam Al-Quran, Allah memanggil orang Yahudi itu dengan sebutan apa? Ada yang tahu? Allah di dalam Al-Quran memanggil Yahudi sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang bisa ngejawab kasih hadiah. Apa? Lah, salah. Orang-orang ahli kitab itu dipanggil oleh Allah apa? Ya Bani Israel. Artinya apa? Ya Bani Israel, hai anak-anak Israel. Israel siapa sih? Israel itu Nabi Yakub, Nabi yang sangat mulia. Bayangkan orang Yahudi nggak dipanggil sama Allah begini, hai anak babi dan kera. Enggak. Allah memanggil, oh ya Bani apa orang Yahudi dan orang Yahudi mengatakan apa? Ya Bani Israel. Sekarang ibu-ibu, bapak, kalau saya panggil bapak begini, hai anak bangsawan, enak nggak? Hai anak orang soleh, enak nggak kedengarannya? Enak banget. Ya, kayaknya tersanjung gitu. Ini dipanggil ya Bani Israel, hai anaknya Israel. Kamu itu anak Nabi, bapak kamu itu orang soleh, Nabi, Masya Allah. Bayangkan ya, Al-Quran memanggil mereka dengan panggilan yang lembut sekali. Hai anak Israel. Kita terkadang sesama Muslim manggilnya apa? Pangki. Aduh. Ya, terkadang bahasa kebun binatang keluar juga gitu kan ya. Gak boleh. Ya. Lihat, Al-Quran mengajarkan kita akhlak tidak? Akhlak luar biasa.
Nabi SAW apalagi? Nabi itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat luar biasa sekali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih dengerin ya. Saya akan bawakan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak nih. Di antaranya hadis yang dari Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW apa? Laisa syai'un aqallu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Rupanya ibu-ibu dan bapak sekalian, akhlak yang paling berat dalam timbangan itu apa? Amalan yang paling berat pahalanya itu akhlak yang baik. Bayangkan, Masya Allah. Dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah bersabda, ana za'im bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa huwa muhiqqun, wa ana za'im bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa huwa mumazihun, wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin, kata Rasulullah, dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan aku menjamin rumah yang paling tinggi di dalam surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Masya Allah. Bayangkan, tadi yang di pinggiran surga apa? Bu, siapa yang di pinggiran surga? Bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Mendingan mana bu? Pinggiran Jakarta apa pinggiran surga? Pinggiran Jakarta sumpah bu. Ya. Di surga Masya Allah luar biasa. Yang kedua apa? Aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun apa? Walaupun dia bercanda. Terkadang kita bercanda tapi bikin anekdot lucu yang nggak ada. Sering kan ya? Bikin anekdot tentang Abu Nawas, bikin anekdot tentang si Juha. Pas ditanya, bener nggak tuh? Enggak sih, dibuat-buat. Nah, kan dusta. Kata Rasulullah, aku menjamin orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Makanya kan canda Rasulullah SAW itu semuanya jujur, benar. Kemudian kata Rasulullah apa? Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya, Tunggu, ya. Bagaimana akhlak yang luar biasa. Hadis lain saya bawakan lagi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling utama imannya di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh lihat. Jadi kaum mukminin yang paling baik itu siapa? Yang paling baik akhlaknya, Pak. Bukan yang paling tinggi gelarnya. Gelarnya profesor kayak doktor kayak, kalau akhlaknya buruk enggak. Walaupun ibu-ibu enggak punya titel, enggak sekolah, tapi akhlaknya Masya Allah, maka di sisi Allah itu yang paling utama. Makanya dari itulah betapa Islam sangat memperhatikan masalah apa? Akhlak. Iya. Bahkan ibu, Pak, kalau ibu-ibu amalannya hebat nih. Misalnya ibu-ibu suka sholat tahajud, rajin sholat tahajudnya. Ibu-ibu suka puasa sunnah, Masya Allah. Ibu-ibu banyak sedekahnya, Masya Allah. Tapi ternyata ibu-ibu suka nyakitin tetangga. Wah. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabarani, dengerin nih hadisnya ya.
Qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulana tusalli bil lail wa tasna'u ma'rufan wa tasum wa tatasaddaq katsiran walakinnaha tu'di jiranaha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita suka sholat malam, sering melakukan kebaikan, selalu menjaga sholat sunnah, dan banyak sedekahnya ya Rasulullah. Tapi sayang, wanita ini ya Rasulullah suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Dengerin. La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita tersebut, dia termasuk penduduk api neraka. La haula wala quwata illa billah. Padahal sholatnya banyak, padahal puasanya rajin, padahal sedekahnya banyak, padahal perbuatan baiknya banyak, tapi hanya karena lisannya suka menyakiti tetangganya. Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia adalah api neraka. Coba Bu, pernah nggak lisan kita nyakitin orang Bu? Pernah ya? Kok ngaku? Ya, Ibu harus minta maaf sama dia tuh Bu. Ya, karena kalau kita sudah menyakiti hati seorang muslim, berat di mata Allah itu. Ya, ada seorang muslim terluka gara-gara ucapan kita, di mata Allah itu besar Ibu Bapak. Itu bukan perkara ringan. Ya. Maka ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, saudaraku dan saudariku, ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya masalah akhlak. Akhlakul karimah, betapa indahnya akhlak itu. Ya. Oleh karena itulah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam selalu berdoa. Apa doa Rasul Bu? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min masawi'il akhlaq wal a'mal wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk, dan penyakit yang buruk. Itu di antara doa Rasulullah SAW, berlindung dari akhlak yang apa? Yang buruk. Penting kita minta kepada Allah, diberikan kepada kita kekuatan untuk bisa apa? Berakhlak yang baik. Harus, setiap kita harus punya akhlak yang baik. Setiap muslim berusaha semaksimal mungkin, karena akhlak yang baik itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya, apalagi yang namanya lisan nih. Tahu nggak? Ini lisan nih terkadang sumber malapetakannya di sini nih. Iya. Kadang ada orang, masya Allah ya, sudah saya sebutkan deh ya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi lisannya nggak dijaga. Aduh, ngeri. Semoga dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, dari hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Hai Rasulullah, kabarkan kepada saya suatu amal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan dari api neraka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Sungguh kamu sudah bertanya tentang yang besar, dan sesungguhnya itu mudah bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Ta'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Dirikan sholat, bayar zakat, puasalah di bulan Ramadan, dan berhajilah ke Baitullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, hai Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair? Maukah aku kabarkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, mau ya Rasulullah. Pintu kebaikan itu kata Rasulullah yang pertama puasa, yang kedua apa? Sholat malam, yang ketiga apa? Sedekah. Tuh pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan ada tiga. Yang pertama apa tadi Pak? Puasa. Yang kedua apa? Sholat malam.
malam. Yang ketiga apa? Iya. Kemudian Rasul bersabda lagi kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah aku tunjukkan kamu kepada kepala segala urusan, kemudian tiangnya, kemudian puncaknya? Kata Mu'adz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Rasul amri al-Islam, kepala urusan adalah Islam. Wa amudu as-salat, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Setelah itu Rasul bersabda lagi, ala adulluka bimilaki dzalika kullih. Hai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepada kamu kunci semua itu? Dari awal Rasulullah menyebutkan tentang amalan yang memasukkan ke surga, menjauhkan dari api. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga, kepala urusan, tiangnya dan puncaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Maukah aku beritahukan kepada kamu kunci semua itu? Apa kuncinya? Apa itu ya Rasulullah? Kata Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah menjulurkan lidahnya, kuffa alaika hadza, tahan ini. Kata Mu'adz apa? Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan disiksa karena gara-gara ucapan kita ya Rasulullah? Kata Mu'adz bin Jabal, fakilatka ummuka ya Mu'adz. Kamu itu bagaimana sih Mu'adz? Fahal yakubun nas ala manakhirin aw fi riwayatin ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajah-wajah dan tengkuk-tengkuknya akibat hasil apa? Lisan-lisan mereka. Pak, makanya siapa yang ingin akhlaknya baik, tahan apa? Lidah. Tahu nggak? Seseorang itu bagus atau tidaknya perbuatannya itu tergantung lidahnya. Tergantung apa? Lidah. Dalilnya mana Ustaz? Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ayat suka dibaca sama Pak KUA tuh Pak. Ibu-ibu dulu waktu nikah dibacain ayat ini. Gak inget ya? Bapak-bapak yang di Indonesia juga biasanya Pak KUA ya, mau menikahkan itu baca ayat ini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalanmu. Tuh lihat. Kalau kamu memperbaiki lisanmu, Allah perbaiki amalanmu. Berarti siapa yang ingin diperbaiki akhlaknya, perbaiki lisannya, perbaiki lidahnya. Ada lain yang lain? Ada riwayat Tirmidzi dalam sunannya, Nasai juga. Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila anak Adam masuk di waktu pagi, maka seluruh tubuhnya mewanti-wanti lisan. Apa kata anggota tubuhnya? Ittaqillah fa inna taba'un laka. Ini wajajta, wajajna. Ini istaqamta, istaqamna. Hai lidah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena kalau kamu bengkok, kami akan bengkok. Kalau kamu lurus, kami pun akan lurus. Lihat, Masya Allah. Ternyata lidah itu penentu loh. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, ya. Kata Sufyan bin Uyainah apa?
Aku melihat orang yang bisa menjaga lidahnya itu orang yang paling bisa menjaga amalnya, orang yang paling bisa memperbagus akhlaknya. Benar. Orang yang senantiasa Masya Allah menjaga lisannya, ya, dari menggibah orang, ngerupi, jakitin hati orang, itu insya Allah biasanya bagus akhlaknya tuh, Pak. Ustaz, teman saya orangnya diem nggak Ustaz, tapi jarinya tuh ngomong mulu. Aduh, kadang kan zaman sekarang begitu, Pak. Ya, mulutnya diem, tapi jarinya nyakitin orang di Facebook, nyakitin orang di, Masya Allah, sama aja itu, ya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini yang pertama ya. Kalau kita ingin memperbagus akhlak, berarti yang harus kita benahi apa dulu? Lisan nih, lidah nih. Ya. Kalau ibu bapak bisa menjaga lisan, saya jamin ibu insya Allah bisa menjaga akhlak dan amal. Tapi kalau ibu bapak tidak bisa menjaga lidah, saya jamin ibu bapak tidak akan bisa menjaga akhlak dan amal. Enggak bisa, susah. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir dulu apakah pembicaraannya akan maksiat atau tidak. Kalau maksiat jangan. Ibu-ibu jangan suka biasain ceplas-ceplos kalau ngomong. Kalau ngomong tuh suka ceplas-ceplos nggak bagus loh Bu, Pak. Jadi kalau kita ngomong tuh mikir dulu kira-kira omongan saya ini manfaat nggak ya? Ada manfaatnya, silakan bicara. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, jangan. Ya, ketika bercanda nih, mau bercanda mikir dulu kira-kira ini bagus nggak ya? Mau men-share, orang kan kita kan suka men-share ini kan, cerita-cerita itu ya, yang lucu-lucu gitu kan ya. Ya, cerita tentang ini, cerita itu, dilihat dulu, ini dusta apa enggak ya? Kata Nabi, aku menjamin surga di tengah rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan apa? Bercanda. Saya pengen dapat rumah di surga. Saya nggak mau bercanda dusta, nggak mau. Masya Allah. Kalau ibu-ibu dan bapak bisa seperti itu, Masya Allah. Makanya setiap kita, setiap mau bicara, coba timbang dulu deh. Ya. Setiap mau ngomong sama teman, tak dulu. Ini omongan saya kira-kira manfaat apa enggak ya? Nyakitin hati dia apa enggak ya? Kalau nyakitin hati, jangan. Nah, biasakan seperti itu ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya, penting sekali. Karena ini masalah yang sangat besar di mata Allah. Jangan sampai ibu-ibu dan bapak sekalian kita menganggap remeh suatu dosa. Jangan. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Semakin dosa itu remeh di mata kita, semakin besar di mata Allah. Semakin dosa itu remeh di mata kita, semakin besar di mata Allah. Maaf Bu ya, ibu-ibu terkadang kalau ghibah orang suka pakai mukadimah dulu Bu. Mukadimahnya apa Bu? Saya mah bukan mau ghibah ya. Emang kenapa? Itu tuh si Anu tuh begini. Alah mau ghibah aja pakai mukadimah. Ya. Saya bukan mau ghibah orang, itu ghibah namanya. Kok segala bukan mau ghibah sih? Hati-hati Bu. Terkadang kita nganggap gampang, mudah, remeh. Tapi ingat kata Ibnu Qayyim, suatu dosa itu semakin remeh di mata kita, semakin apa? Besar di mata Allah. Makanya ketika Rasulullah melewati dua kuburan, apa kata Rasulullah? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala wa huwa kabir. Dua mayat di kuburan ini sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab karena perkara yang dianggap besar oleh mereka, padahal itu besar di mata Allah. Tuh lihat. Sehingga dari sini para ulama mengambil faidah bahwa suatu dosa semakin kita anggap remeh, semakin apa? Semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
jangan kita anggap remeh masalah akhlak yang buruk. Akhlak kita kepada tetangga, ketika kita buruk kepada tetangga, aduh ngeri Pak, ngeri. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, sampai-sampai dikatakan oleh Rasul tentang wanita tadi apa? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Gara-gara apa? Ya. Jadi kita jangan menganggap remeh satu dosa pun. Ini yang kedua. Ini cara yang kedua supaya kita apa? Mempunyai akhlak yang baik, Pak. Yang pertama apa tadi? Menjaga lisan. Yang kedua apa? Jangan menganggap remeh kesalahan. Jangan kita menganggap remeh dosa. Jangan. Ketika kita berakhlak tidak baik sama orang, kita anggap remeh. Di sisi Allah jadi besar loh. Hati-hati. Ya. Ketika kita misalnya Bu, maaf aja Bu ya, kita sama orang terkadang mau senyum tuh susah gitu loh. Padahal tersenyum dalam Islam itu dianjurin nggak? Asal jangan senyum sana sini senyum. Ini orang kenapa? Jangan-jangan orgil gitu. Ya. Tapi senyum itu, masya Allah, kata Rasulullah apa? At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sedekah. Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Masya Allah. Hanya tersenyum, iya. Walaupun hanya tersenyum tipis, membuat senang hati saudara kita, sedekah. Masya Allah. Kita terkadang Pak nggak mau tersenyum, tapi apa? Cemberut. Ibu suka nyemberutin teman nggak Bu? Pernah kan? Jangan Bu. Ibu tahu nggak Bu? Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah gara-gara cemberut sama orang buta Bu. Ingat nggak suratnya apa? Surat Abasa. Allah mengatakan apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abas itu cemberut. Wa tawalla, dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Gara-gara Rasulullah SAW cemberut sama orang buta yang gak lihat, Rasulullah ditegur, gimana kalau cemberut sama orang yang melek? Iya, Nabi Muhammad cemberut sama orang buta, wajahnya bermuka masam kepada orang buta, ditegur oleh Allah. Gimana kalau kita cemberut sama orang melek? Coba, orang melek dicemberutin enak gak sih? Ya, emang enak dicemberutin. Ya, kadang gara-gara kita cemberutin, kita besok mau cemberutin dia lagi, cuekin aja. Akan suka begitu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, ternyata tersenyum itu luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, tahu tidak siapa sih ciri-ciri penduduk surga? Orang-orang yang diharamkan api neraka, siapa diantaranya? Kata Rasulullah SAW, yahrumu 'alan nar kullu hayyinin layyinin. Ya. Kullu hayyinin layyinin sahlin qarib minan nas. Haram atas api neraka, kata Rasulullah, setiap orang yang hayyin, tawadu, tidak sombong. Kemudian layyinin, lemah lembut, enggak kasar. Sahlin, mudah dalam bermuamalah dan tidak mempersulit. Qarib minan nas, dekat kepada manusia, nggak jauh dengan manusia. Sekarang kalau ibu-ibu mukanya cemberut terus, orang nggak suka Bu. Tapi kalau kita wajahnya selalu tersenyum, orang dekat sama kita, iya kan? Ketika kita bertemu, wajah kita tersenyum, orang pun merasa Masya Allah dekat dengan kita. Itu ternyata tanda dia penduduk surga. Masya Allah. Iya. Tapi siapa saja yang diharamkan atas neraka? Hayyin. Hayyin itu apa? Tawadu dan tidak
sombong. Ya, terkadang ada orang yang merasa dirinya punya banyak ilmu, titel tinggi, somse. Ya. Ibu-ibu merasa dirinya direktur. Kalau melihat orang susah, sombong, nggak benar. Lain, lemah lembut. Salin, mudah dalam bermuamalah, mudah dalam memberi hutang, mudah dalam membayar hutang, mudah di dalam berjual beli. Makanya kata Rasulullah apa? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ibta'a, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika menagih hutang. Ini enggak, ibu beli bikin susah penjual. Pak, segini apa Pak? Mahal amat sih Pak. Ditawar sama ibu habis-habisan sampai penjualnya keluar keringat. Aduh, Bu, modalnya itu segini Bu. Ya, nggak apa-apa lah, dipaksa sama ibu. Berarti ibu tidak dapat rahmat. Yang dapat rahmat itu siapa? Orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika nagih hutang. Itu kan akhlak. Akhlak tidak? Akhlak. Ternyata itu sifat orang yang haram atas api neraka, ibu-ibu dan bapak sekalian. Masya Allah. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Tadi ini yang kedua ya, cara supaya kita punya akhlak yang baik itu. Yang kedua apa tadi? Jangan menganggap remeh akhlak yang sekecil apapun. Sekecil apapun, contohnya tidak senyum ke teman kita. Itu jangan anggap remeh. Ya. Sebab kita khawatir kalau kita tidak senyum sama dia, dia marah sama kita, dia sebel sama kita, dia suudon sama kita. Jangan sampai, Pak. Ya. Makanya kata para ulama, kamu jangan melakukan perbuatan yang mendatangkan orang lain suudon sama kita. Terkadang orang-orang suudon sama kita gara-gara perbuatan kita loh. Itu nggak boleh. Iya. Maka jangan kita lakukan. Ketemu sama orang, ahlan, assalamualaikum akhi, assalamualaikum. Kan enak kan kalau ketemu, masya Allah sambil senyum, assalamualaikum. Ini senyumnya cuma cewek doang, assalamualaikum. Ada udang di bek lempeye, ya, modus. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, cara yang ketiga supaya kita punya akhlak yang baik gimana sih Pak, Ibu? Iya. Agar kita diberikan akhlak yang baik, yang ketiga adalah kita banyak berdoa dan minta kepada Allah. Sudah saya sebutkan tadi di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang buruk, dari perbuatan yang buruk, dan dari penyakit yang buruk. Ini Rasulullah SAW suka berdoa seperti itu. Iya. Di antara doa Rasulullah SAW apa Bu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alai wa idza aradta bi qaumin faqbidni ilaika wa maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya bisa melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, dan supaya bisa mencintai orang miskin. Ya, supaya bisa mencintai orang miskin. Banyak orang kaya jauh dari orang miskin. Banyak orang kaya ketika melihat orang miskin cemberut. Ternyata Rasulullah minta apa? Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa mencintai orang miskin. Akhlak. Kalau ibu bapak dekat sama orang miskin, berarti itu menunjukkan akhlak ibu, masya Allah. Tapi kalau kita jauh dari orang miskin, itu menunjukkan biasanya kesombongan, keangkuhan. Ya, saya maunya gaul sama orang kaya aja, nggak mau sama orang miskin. Apa orang miskin?
kere, bisanya cuma minta-minta. Kalau sama orang kaya kan wah lumayan bisa ditraktir, lah kan minta-minta juga. Ya. Jangan ibu bapak ya. Justru kita berusaha bagaimana kita dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang susah. Kalau kita lihat ini orang susah, Masya Allah hidupnya susah, dekati dia, perhatikan apa kebutuhannya, Masya Allah berikan kepada dia. Kata Rasulullah apa? Al-asai alal armalah kal mujahid, al-asai alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im alladzi la yaftur was-sha'im alladzi la yuftir. Orang yang memperhatikan janda dan orang-orang lemah pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, sama dengan orang yang sholat malam terus menerus tak lelah-lelah, sama dengan orang yang berpuasa terus menerus. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tuh lihat, orang yang memperhatikan yang pertama siapa? Para janda. Kalau bapak-bapak kayaknya senang Pak ya, perhatian para janda Pak ya. Apalagi janda cantik Pak ya. Bukan itu tujuannya Pak, dibantu tuh. Ada janda kasihan, Masya Allah, diperhatikan tuh makannya, minumnya. Kalau dia punya anak dikasih, ya. Kalau istrinya ngambek cemberut bilang, bukan apa-apa istriku. Rasulullah mengatakan siapa yang memperhatikan para janda dan anak-anak atau orang-orang yang lemah, pahalanya sama dengan berjihad fisabilillah dan sama dengan orang yang terus-menerus puasa dan sholat malam. Masya Allah ya. Coba deh kita perhatikan orang-orang yang janda yang susah hidupnya, kita perhatikan orang-orang yang susah hidupnya. Itu jihad kata Rasulullah SAW, itu sama pahalanya dengan jihad, bahkan lebih besar dari itu. Akhlak yang baik kan, akhlak Masya Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan ya Allah untuk bisa mencintai orang miskin ya Allah, supaya dengan cintanya aku kepada orang miskin menjadikan aku orang yang tawadu, tidak sombong. Beda loh Pak, kalau ibu-ibu bapak tinggalnya di perumahan real estate dengan di kampung yang di situ banyak orang miskin dan yang beda. Kalau ibu tinggalnya di perumahan real estate bapak, pasti bapak akan bersaing dunia. Tetangga tinggal beli BMW, masa kita nggak beli BMW? Malu dong. Tetangga beli itu, masa kita nggak bisa beli? Itu kan. Tapi kalau kita tinggal di perkampungan, kita lihat orang susah, alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah masih berikan kepada saya nikmat. Dia makan setiap hari cuma tempe, alhamdulillah saya bisa makan ayam. Jadinya kita selalu bersyukur Pak. Kenapa? Kita dekat dengan orang miskin, menimbulkan akhlak. Kita pun menjadi tawadhu di hadapan orang miskin. Makanya kata para ulama, bergaul dengan orang miskin itu menimbulkan ketawaduan. Sedangkan bergaul dengan para orang-orang yang borju itu seringkali menimbulkan hasad, dengki, menimbulkan juga ya keangkuhan, kesombongan dan yang lainnya. Nanti Ustadz saya nggak mau gaul sama orang kaya, yang gitu. Kita bergaul dengan orang kaya yang baik, yang soleh. Tapi ingat, kalau kita bergaul dengan orang kaya pun jangan mengharapkan dunia dari dia, jangan mengharapkan pemberian dari dia, jangan sama sekali. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang ketiga, agar kita mendapatkan akhlak yang baik dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, agar kita mempunyai akhlak yang baik, yang keempat, selalulah kita introspeksi diri Pak. Muhasabah itu selalu kita lakukan Pak, setiap hari muhasabah. Ya. Caranya gimana? Kata Ibnu Qayyim,
Muhasabah itu hendaknya kita lakukan di dua tempat. Muhasabah, tahukah muhasabah? Muhasabah itu introspeksi diri loh, ya, memeriksa diri sendiri, mengoreksi gitu loh. Muhasabah itu kata Ibnu Qayyim di dua tempat. Tempat yang pertama qablal amal, sebelum beramal. Tempat yang kedua ba'dal amal, setelah beramal. Nah, ini Bu. Kalau kita mau melakukan suatu akhlak atau perbuatan atau sikap sama teman, tanya. Sebelum beramal, tanya. Saya kira-kira baik nggak ya sama dia? Akhlak ini bagus atau tidak? Diridhoi oleh Allah atau tidak? Penting, tanya. Sebelum beramal, muhasabah. Ketika ibu mau berucap, pikirkan ucapan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika ibu mau bersikap, pikirkan sikap ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau kita mau beramal apapun juga, pikirkan apakah itu mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Nah, ini sebelum beramal nih. Setelah beramal, setelah kita beramal, pikirkan lagi. Kira-kira sikap saya tadi menimbulkan mudarat, bahaya atau tidak ya? Menyakiti hatinya apa enggak ya? Ternyata menyakiti hati dia. Langsung kita SMS dia, teman maaf ya, kalau tadi saya mengucapkan kata-kata yang enggak enak di hati, minta maaf. Penting ibu bapak ya. Jadi muhasabah itu jangan setahun sekali. Muhasabah itu setiap hari, setiap kita mau beramal, mau berbuat, muhasabah. Bahkan setiap amalan yang hendak kita lakukan, muhasabah. Kata Ibnu Qayyim apakah dalam kitab Ighathatul Lahfan, ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama 5. Kamu beramal karena siapa? Karena Allah atau karena ingin dipuji manusia? Yang kedua, kaifa? Tata cara amal kamu sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik, sekarang ibu bapak mau beramal. Tanya, saya beramal karena apa ya? Oh, karena Allah. Alhamdulillah. Setelah kita tanya itu, nanya yang kedua, amalan saya ini ada dalilnya nggak ya dari Rasulullah SAW? Ada contohnya nggak ya dari Rasulullah SAW? Tanya. Ya nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Entah dulu deh. Soalnya saya khawatir ini malah membuat ibadah yang tidak diizinkan sama Allah nih. Maka setiap kita harus begitu Bu, Pak. Sehingga setiap beramal kita muhasabah. Jadinya insya Allah amalan kita baik, akhlak kita baik. Ini penting sekali ya. Muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah apa? Setelah beramal. Dua perkara ini. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Kemudian Bapak sekalian, pembahasan kita selanjutnya adalah macam-macam akhlak. Kita akan membahas tentang macam-macam apa? Akhlak. Akhlak ada dua macam. Akhlak ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada siapa Bu? Kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Akhlak kepada Allah Bu, wajib. Ini yang paling penting ya Bu Pak ya, menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nggak punya akhlak sama Allah tuh. Sama orang akhlaknya luar biasa. Masya Allah, kalau ketemu orang tersenyum, suka bantu orang, tapi sama Allah nggak punya akhlak. Sama Allah harus berakhlak. Kita ini siapa sih? Manusia, diciptakan sama siapa? Sama Allah. Yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Yang memberikan kita makan dan minum siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah memberikan rezeki, nggak bisa hidup sampai hari ini Pak. Maka kita harus menjaga akhlak kita kepada Allah dong. Apa sih akhlak kita kepada Allah? Yang pertama, jangan persekutukan Allah. Jangan mengambil sekutu dan tandingan-tandingan selain Allah. Itu penting tuh Bu.
Makanya apa? Akhlak yang paling buruk di mata Allah itu syirik tuh. Syirik. Orang yang mati di atas syirik jangan harap masuk surga, Bu. Makanya Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas dia. Diharamkan itu. Tahu tidak? Dialog Allah dengan penduduk api neraka. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim apa? Yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Siapa yang paling ringan siksanya itu, kata Rasulullah, dikasih sendal dari api neraka, otaknya mendidih. Itu ya siksa api neraka yang paling ringan. Apa kata Allah kepada orang itu? Ya abdi, ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Wahai hambaku, kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya. Kekayaan apa? Dunia dan seisinya, bukan cuma Singapura, bukan cuma Indonesia, dunia dan seisinya. Ya. Apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Kata si hamba itu, betul ya Allah, aku akan tebus ya Allah. Kemudian Allah berfirman, talabtu minka awan min hadza. Di dunia aku minta lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi. Permintaanku hanya satu, kata Allah, jangan sekutukan aku. Fa abaita ila syirk. Tapi kamu malah mempersekutukan aku. Makanya kan Pak, Ibu, orang yang mati di atas kesyirikan itu jangan harap masuk surga. Loh gimana? Sekarang Bu, yang menyembah selain Allah itu lemah, Ibu. Yang menyembah matahari diciptakan oleh Allah. Yang menyembah malaikat diciptakan oleh Allah. Yang menyembah para nabi diciptakan oleh Allah. Mereka semua butuh kepada rahmat Allah. Ada apa kemudian disamakan dengan Allah pencipta langit dan bumi? Ini kezaliman yang paling zalim namanya. Makanya itu akhlak yang paling buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jaga akhlak kita kepada Allah. Yang paling baik, jangan sekutukan Allah. Ya, jangan, ibu-ibu. Jaga akhlak kita kepada Allah dengan cara apa? Hormati Al-Quran. Al-Quran kok disimpan di bawah, gimana sih? Itu kan firman Allah, Pak. Terkadang kan ucapan manusia saja, undang-undang apa sih yang proklamasi itu tuh nggak, proklamasi itu ya, disimpan di kotak emas. Itu ucapan manusia bukan? Ucapan manusia. Firman Allah harus lebih kita hormati dari ucapan manusia, Pak. Itu akhlak terhadap Allah. Di antara akhlak kepada Allah juga, Pak, selalu kita memuji Allah ketika kita berdoa. Jangan kita langsung doa, ya Allah, minta ini, minta itu. Nah, itu kurang akhlak. Kalau minta, kata Rasulullah, puji dulu siapa? Allah. Dengan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Ghafurur Rahim, Ighfirli. Itu adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada makhluk yang kedua. Banyak, Pak, akhlak kepada penguasa, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman-teman, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada yang sebaya. Tuh lihat. Jadi kalau kita bicara masalah akhlak, berarti kita bicara tentang seluruhnya tuh, ya. Akhlak kita kepada sama orang tua, hati-hati. Akhlak kita kepada tetangga tuh, ngeri apalagi tetangga, ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW.
Juga beliau bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga itu mewarisi tetangga yang lainnya. Bahkan kata Rasulullah, lebih baik seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan istri tetangga. Makanya tetangga itu berat, ya. Akhlak kita kepada siapa? Kepada makhluk yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, coba kita lihat bagaimana akhlak kita. Sebutkan dalam hadis Pak Ibu, Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, lalu lewat jenazah. Maka para sahabat memuji kebaikan. Oh, Masya Allah, itu jenazahnya waktu hidupnya baik. Kata Rasulullah, wajabat. Wajib. Lewat lagi jenazah. Rupanya para sahabat memburuk-burukan dia dan mengatakan, oh itu waktu hidupnya berbuat buruk, berbuat dosa. Kata Rasulullah, wajabat. Wajib. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa makna wajib? Kata Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Yang kalian puji kebaikan, wajib masuk surga. Yang kalian puji dengan keburukan, neraka. Tuh lihat, ya. Jadi ya Pak, Ibu, ya, masalah kita berakhlak atau tidak itu yang menentukan siapa? Orang, bukan diri kita. Makanya kata Rasulullah SAW, idza jaa karimu qaumin, kata Rasulullah SAW, idza jaa ahadukum ila qaumin ya fa'athnau alaihi khairun fahuwa khairun indallah. Apabila ada orang datang kepada suatu kaum, lalu kaum itu memuji-muji orang itu, Masya Allah, itu orang bagus akhlaknya, maka dia baik di sisi Allah juga. Kalau ternyata ada suatu kaum datang, lalu kaum itu menjelek-jelekan, aduh, musibah nih kedatangan dia, kenapa akhlaknya buruk, kasar dan yang lainnya, maka dia di sisi Allah menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwat Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempunyai akhlak yang baik. Bukan berarti saya ini yang paling bagus akhlaknya, Bu. Enggak, Pak. Saya ini cuma pintar ngomong doang. Ya. Mungkin ibu-ibu dan bapak yang lebih mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Yang jelas setiap kita untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba deh kita introspeksi diri deh. Bagaimana sih sikap kita dengan orang lain, tetangga kita dan yang lainnya, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan dan kita buka tanya jawab ya sampai waktu zuhur masuk insyaallah.